Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ansurna wal muslimin wal 'alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifat Allah yang maha mulia. Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalam majelis ini, di dalam majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala perbaiki urusan kita dan urusan-urusan pemimpin-pemimpin kita dan urusan rakyat dan bangsa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita dan saudara-saudara kita, khususnya yang terzalimi di Palestina dan di berbagai macam tempat lainnya. Sesungguhnya Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, Bapak Ibu jamaah kelas Tadarus 5T yang semoga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali pada majelis Tadarus 5T bersama Markaz Al-Hijaz. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi tamhid, sebelum kita memulai kepada sesi tamhid, marilah kita bersama-sama mendoakan saudari kita, yaitu Ibu Komariah yang baru saja wafat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, memberikan cahaya di kuburnya, meringankan azabnya, dan memasukkan beliau ke dalam surga Allah bersama orang-orang yang saleh. Semoga keluarga dan kerabat yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kesabaran, dan ganjaran pahala yang berlimpah pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nusulaha wa wasi' madkhalaha. Nah, para hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah pekan lalu kita sudah mengkaji sedikit tentang pengenalan surat Al-Fil secara keseluruhan. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan mengkaji surat Al-Fil ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan surat Al-Fil ayat pertama, seperti biasa kita melakukan tanya jawab terlebih dahulu. Silahkan para hadirin untuk menjawab pertanyaan di kolom komentar, di kolom chat. Pertanyaan yang pertama, apa
arti ayat pertama surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tafadhal jamaah. Apa arti ayat pertama surat Al-Fil? Silakan dijawab di kolom komentar. Tidakkah kamu melihat bagaimana Tuhanmu bertindak terhadap pasukan bergajah? Nah, benar. Atau apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah itu? Kata Allah. Masya Allah, mumtaz. Ya, benar. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Baik, kemudian kita masuk kepada pertanyaan yang kedua. Siapakah yang dimaksud dengan Ashabul Fil? Siapakah yang dimaksud dengan Ashabul Fil? Pasukan gajah, pasukan Abraha. Ya, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha yang ingin menyerang Ka'bah. Mumtaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya ya. Apa yang terjadi dengan pasukan gajah itu? Pasukan gajah yang berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang terjadi dengan pasukan gajah itu? Hancur karena diserang pasukan burung. Insya Allah. Mati dengan luka bakar. Hancur. Terdamparkan batu kerikil dari burung. Mumtaz, Masya Allah. Ya, benar dihancurkan oleh burung ababil. Kemudian pertanyaan berikutnya, jemaah, silakan dijawab ya. Apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini? Apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bahwa Allah pasti akan memelihara Ka'bah. Setiap kesulitan pasti akan binasa. Silakan yang lain. Apa pelajaran utama yang bisa kita ambil dari ayat pertama ini? Allah Maha Pelindung. Tidak ada yang bisa mengalahkan kuasa Allah. Ya, benar, kita belajar ayat pertama ini bahwa Allah itu Maha Kuasa. Senantiasa Allah melindungi hamba-hambanya yang benar. Mumtaz, Masya Allah. Kekuasaan Allah di atas segalanya. Nah, Alhamdulillah. Barakallahu fikum kepada hadirin semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih seluruh hadirin yang telah berinteraksi melakukan tamhid pada malam hari ini. Baik, kita masuk kepada sesi kedua, yaitu tilawah Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Ar-Rafi. Kepada Ustadz Ar-Rafi, falyatafaddal mashkura. Tafaddal Ustadz. Nah, jazakallahu khairan, Ustaz Asid. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita memasuki sesi tilawah ya. Kita insya Allah akan dibacakan ya surat Al-Fil yang akan kita bahas malam hari ini, ayat 1 sampai dengan ayat
ayat terakhir dan 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allahumma hamdan bil Quran. Ya, tadi sudah dibacakan surat Al-Fil. Anak kembalikan ke MC Ustaz Asyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Arafi yang telah membacakan surat Al-Fil secara keseluruhan ya. Semoga pada malam hari ini dengan dibacakannya surat Al-Fil tadi, insya Allah kita mendapatkan pahala sebagai yang mendengarkan dan mendapatkan rahmat dari Allah Ta'ala. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita beranjak kepada acara selanjutnya, yaitu adalah tafsir surat Al-Fil ayat pertama ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, materi utama yang akan disampaikan oleh Dr. Rahmat Hidayat Lubis kepada Ustadz Rahmat Hidayat Lubis, falyatafaddal mashkura. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ishrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa halul uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana waj'al waziran min ahlina. Allahumma 'allimna al-Qur'ana wal bayan. Allahumma ijma'il Qur'ana fi qulubina wa 'allimna bayanahu ya rabbal alamin. Allahumma yassiril Qur'ana bilisanina. Allahumma ja'alil Qur'ana lana imama wa huda wa rahmah. Amma ba'd. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para guru, para tutor yang dirahmati Allah, pembawa acara Ustadz Asid, dan yang tilawah Ustadz Rafi yang dirahmati Allah, semuanya barakallahu fikum. Pada kesempatan yang mulia ini, kita bersyukur kita bisa bertadarus kembali. Yang Allah janjikan, barang siapa yang bertadarus, Allah janjikan dan Rasul janjikan bahwa Allah akan turunkan ketenangan ke dalam hati mereka. Allah turunkan juga bagi mereka rahmat. Allah liputi kehidupan mereka, diri mereka dengan rahmat dan kasih sayang Allah, diselimuti. Jadi antum seperti ada di dalam bola, dalam lingkaran, dalam ruang isinya rahmat Allah semua. Kalau antum bertadarus, dilingkari dengan rahmat Allah, diselimuti. Kemudian juga dikelilingi oleh malaikat. Diturunkan sakinah ke dalam hati, kemudian dipagari dengan rahmat Allah, diselimuti dengan rahmat Allah. Kemudian ada selimut yang kedua, benteng yang kedua, lingkaran yang kedua, yaitu malaikat mengelilingi kita, mendoakan dan mengaminkan semua yang kita panjatkan dari doa-doa kita di dalam majelis. Kemudian yang keempat, yang paling mulia, yaitu Allah akan menyebut, memuji
nama kita di hadapan malaikah dan seluruh makhluk di langit sana, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini rasa nikmat, rasa syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat tadarus kita ini. Kita berdoa semoga kita istiqamah sampai wafat. Hari ini kita dapat berita wafat dari salah satu peserta tadarus kita, yaitu Ibu Qamariyah. Karena kenal baik dengan beliau, ikut di pengajian hadis Sabtu malam Ahad, ikut di pengajian tadarus Ahad malam Senin, juga ikut di pengajian duha di hari Rabu di masjid eh, di Masjid Mutmainnah kalau tidak salah. Ya, Masjid Mutmainnah di Jakarta Barat. Nah, sering anak bertemu beliau dan qadarullah beliau meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kehidupan beliau dengan husnul khatimah dan Allah terima dengan sebaik-baik penerimaan. Allah masukkan jiwa beliau ke dalam jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah, kembalilah kepada Allah Tuhanmu, radiyatan mardiyah, ridha kepada Allah dan Allah ridha kepadanya, dan masuklah ke dalam surga Allah, masuklah ke dalam hamba Allah dan surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi kita bermohon supaya istiqamah untuk tadarus ini sampai kita wafat, sampai anak wafat, sampai Ustadz Asid wafat, sampai semua yang ada di sini wafat. Kalau kita wafat, mudah-mudahan program tadarus ini terus berjalan dengan para generasi berikutnya yang meneruskan tadarus Al-Quran Al-Karim, baik online ataupun offline. Insya Allah. Kemudian kaum muslimin, tadarus Al-Quran ini sebenarnya sebuah pembelajaran yang spesial, yang khas. Kita setiap pekan bahas ayat, satu ayat. Kita tidak sedang membahas makna saja atau tafsir saja. Nanti ada sesi kita akan membahas pelajaran bersama para tutor dan pengamalannya bagaimana. Dan kita juga akan mendengar dari teman-teman kita bagaimana ayat ini kita turunkan ke dalam hati kita dan dalam perbuatan kita keseharian. Jadi metode pembelajarannya ini sebenarnya berbeda. Ini bukan kelas mata kuliah tafsir, bukan, tapi tadarus. Tafsir itu bagian kecil dari tadarus, begitu. Gitu ya. Jadi ini pelajaran atau cara belajarnya ini nikmat, bisa kita kembangkan, kita sebarkan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, eh, selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga dan para sahabat dan umat, termasuk kita insya Allah yang mengikuti beliau dengan baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita Al-Quran, mengajarkan kita pemahaman atau makna Al-Quran, mengajarkan kita bagaimana cara mengamalkan Al-Quran, dan menjadikan untuk kita Al-Quran sebagai imam kita, sebagai petunjuk kita, sebagai rahmat untuk kita, sebagai kebaikan untuk kita. Dan semoga Allah juga jadikan Al-Quran sebagai pelipur lara kita, sebagai kecintaan kita. Ana sarankan kepada semua untuk ambillah Al-Quran dengan kuat. Khudhil kitaba biquwwah. Ambil Al-Quran dengan kuat, dengan kokoh siang dan malam. Bacalah dia di siang hari dan di malam hari. Bacalah ia di pagi hari dan di sore hari. Teruslah bacalah Al-Quran, baik membaca dengan mushaf atau dengan handphone, atau membaca di dalam sholat. Bacalah dia terus. Jangan lupa kita sholat di pagi hari dari subuh, kemudian duha, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Ini kita terus berjalan siang dan malam, pagi dan petang kita membaca, kita sholat kepada Allah. Nah, ketika kita sholat, tolong jangan terburu-buru, coba nikmati, bacalah Al-Quran Al-Karim dalam sholat. Baca surat yang sudah pernah dipelajari, dari mulai Ad-Duha, Alam Nashrah,
kemudian At-Tin wa Zaitun, kemudian surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar, summa surat Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, kemudian surat At-Tin wa Zaitun, kemudian surat seterusnya surat-surat sampai At-Tin wa Zaitun, Az-Zalzalah ya, Az-Zalzalah, dan seterusnya Al-Adiyat, Al-Qari'ah, At-Takatsur, kemudian setelah At-Takatsur Al-Asr, Al-Humazah, Al-Fil. Jadi surat-surat yang sudah kita baca ini Anda anjurkan untuk dihafal, dibaca satu salat itu 2 surat, 3 surat, dibaca siang dan malam, dibaca juga lagi berjalan, lagi berkendara, lagi olahraga, baca. Biasakan lisan itu dengan Al-Quran. Kita berdoa juga, anak doakan semoga semua yang ada di majelis ini Allah jadikan lisannya itu lisan yang mudah dengan Quran. Allahumma yassiril Qur'ana bilisanina. Allah berfirman, "Walaqad yassarna bilisanik." Walaqad yassarnahu bilisanika. Allah berfirman, Allah telah menjadikan Quran itu mudah untuk lisan Nabi, salis. Lisan Nabi dibuat mudah dengan Quran. Jangan sampai lisan kita ini kalau ngomongin orang mudah, kalau marah mudah, lisan kita ini. Kalau urusan dunia mudah, tapi giliran Quran lisan ini keseleo kanan, keseleo kiri. Lisan ini berat, ini musibah, musibah. Maka semangatlah, ambillah Al-Quran dengan serius, siang dan malam, sore, petang, terus. Diambil terus sampai lidah ini enteng dengan Quran. Insya Allah masih ada waktu, selama umur masih ada di kandung badan, ya, ruh masih ada di kandung badan, maka jangan pernah putus asa. Siang malam, siang malam, siang malam. Lancarkan Al-Quran dengan lisan kita. Baik, mukaddimah anak panjang juga ya, nggak apa-apa. Insya Allah sebagai nasihat buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pembahasan. Insya Allah kita bahas ayat berapa hari ini? Ayat berapa? Ayat 1. Insya Allah. Barakallahu fikum. Pak Andi, jazakallah khairan. Ayat 1. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil." Selalu ana menyarankan agar kita bisa memahami arti perkataannya. Bismillah, kita lihat. Kita lihat di sini firman Allah. Di buku ini ada terjemahnya, tapi ana ingin dari teks Al-Qur'annya, dari kalamullahnya langsung. Kita lihat di sini ada A. Ada yang tahu artinya A? A, nih Hamzah ini. Apa artinya? Satu. Apakah? A itu apakah? Apakah? Ya. Alam tara. A apakah? Lam. Lam itu apa? Lam itu ada yang tahu? Tidak. Oke, betul. Jadi apakah tidak? Apakah tidak? Itu ya. Bisa kita rubah menjadi tidakkah, gitu ya. Apakah tidak bisa kita rubah menjadi tidakkah? Tara, tara, anta tara, tara. Kamu lihat, kamu melihat. Jadi kalau kita kumpulkan, jadi tidakkah gitu ya, tidakkah kamu melihat? Baik. Siapa kamunya di sini? Fadhal. Siapa kamunya? Muhammad. Tidakkah kamu melihat? Wahai Muhammad. Begitu ya. Baik. Kita coba langsung ambil pelajaran saja. Langsung kita masuk ke hikmah di sini. Begini. Alam tara. Tidakkah kamu melihat, wahai Muhammad? Baik. Allah Subhanahu wa taala
Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa Nabi itu tidak melihat kejadian itu. Allah mengetahui, ya. Karena ketika kejadian itu Nabi sedang di mana posisinya Nabi? Ketika kejadian itu, ketika kejadian Nabi posisinya sedang di mana? Ada yang tahu? Belum ada. Di mana? Di dalam rahim ibunya. Betul. Nabi belum lahir. Posisinya tuh Nabi belum lahir. Baik. Jadi Nabi belum lahir saat itu. Nah, jadi pertanyaan Allah, tidakkah kamu melihat? Ya, tidakkah kamu melihat? Apakah ini pertanyaan yang perlu dijawab atau pertanyaan ada tujuan khusus? Ada tujuan lain. Ini pertanyaan memang harus dijawab. Kamu lihat nggak? Ya Allah, saya nggak lihat, saya lihat. Begitu atau ada tujuan lain? Ada tujuan lain. Pertanyaan bukan untuk dijawab. Ya, alam tara. Pertanyaan maksudnya adalah, tidakkah kamu melihat? Ya, Nabi tidak melihat. Betul nggak? Nabi tidak melihat. Jadi pertanyaan ini bukan untuk dijawab, tapi justru untuk perhatikan. Ya, ini sebenarnya perhatikanlah. Di balik pertanyaan ini ada sebuah perintah atau anjuran, perhatikan. Alam tara, tidakkah engkau melihat? Kau tidak melihat. Tapi engkau mengetahuinya. Engkau mengetahuinya, maka perhatikan. Di sini ada perintah perhatikan. Nah, Rasul SAW mengetahui kisah itu, tapi tidak melihatnya. Dari mana Rasul mengetahui? Kisah itu menjadi kisah yang apa saat itu? Apakah semua Quraisy tahu kisah itu? Apakah sekampung semua tahu kisah itu? Baik, semua orang tahu kisah itu, termasuk Nabi tahu kisah itu. Nah, kisah itu diketahui se- secara apa ya istilahnya? Jadi dari apa? Dari dari cerita dari bapak ke anak gitu, dari kakek, dari turun temurun, dari lisan lah, dari kisah. Dikisahkan, diceritakan turun temurun dari mulut ke mulut. Begitu, ya nggak? Betul nggak? Jadi Quraisy dapat cerita itu dari siapa? Dari bapaknya yang melihat, dari kakeknya yang melihat, kan begitu. Dan cerita itu saking besarnya, semua orang itu menceritakannya kepada anaknya, menceritakannya kepada eh, cucunya begitu. Terus diceritakan kisah itu. Saking besarnya kejadian itu. Dan tidak ada kejadian selama dari saat itu sampai Nabi lahir, sampai Nabi menjadi Rasul, ya umur 40 tahun Nabi, tidak ada kejadian yang lebih besar dari itu. Nggak ada kejadian lebih besar dari itu. Semua kejadiannya di bawah itu. Besar sekali kejadiannya. Kita kan sudah tahu kejadiannya. Ya, apa kejadiannya? Itu kejadian Ashabul Fil yang nanti di ayat-ayat berikutnya kita jelaskan. Berarti kejadian ini diketahui oleh masyarakat Mekah dari apa? Dari turun temurun, dari kisah, sebuah cerita yang sudah umum. Nah, Nabi SAW juga mengetahui saat itu cerita ini dari mereka. Jadi sebuah legenda, ya, dari kisah yang turun temurun. Sama, awalnya seperti itu. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam tara,
tidakkah engkau melihat? Berarti Nabi mendapat informasi tentang ini, tapi dengan cara yang berbeda, tidak sama dengan yang lain. Dengan cara apa? Kalau yang lain turun-temurun, kisah dari bapaknya, dari kakeknya, neneknya, cucunya. Tapi ayat ini ketika turun ke Nabi, Nabi dapat cerita ini dari kakeknya. Tapi ketika kalimat ini, alam tara ya Muhammad, ini dari siapa ini? Langsung dari sumbernya. Dari siapa? Betul, dari sumbernya. Wahyu dari Allah. Antum bayangkan, coba antum bayangkan, sebelumnya Nabi dapat informasi dari mana? Hmm? Dari mana sebelumnya? Dari kakeknya, dari masyarakatnya, leluhurnya. Tetapi ya dari dongeng cerita-cerita, intinya dari cerita, lisan manusia, kalam manusia. Yang kalam manusia itu tentu validitasnya tidak sama dengan yang diperoleh Nabi ini. Ternyata Nabi SAW ketika sudah menjadi Rasul, Nabi dapat informasi itu dari sumber yang langsung, yaitu dari sumbernya yang asli, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung dapat dari langit informasi itu, dari langit, dari Allah. Di mana kejadian itu, kejadian waktu Ka'bah ingin dihancurkan, ya. Saat itu semua orang Quraisy saat itu mengakui kekuasaan siapa? Saat itu, saat terjadinya kehancuran Abraha, dikirimnya burung. Quraisy saat itu mengakui kekuasaan siapa saat itu? Kekuasaan Allah. Mereka tuh saat itu mengakui kekuasaan Allah. Saat itu. Nah sekarang Nabi SAW dapat berita itu dari siapa? Dari yang punya kekuasaan itu. Dari Allah. Nah yang punya kuasa itu langsung bercerita kepada alam tara. Ini coba antum bayangkan bagaimana rasanya ketika Allah mengabarkan kepada Nabi. Ya, apa rasanya di sini? Ini tentu Nabi merasa, ayo ini ketika Allah berbicara langsung kepada Nabi, menceritakan langsung kisah ini kepada Nabi, ini ada pesan apa ini? Ada pesan, kira-kira pesan apa yang bisa kita ambil dari kalimat alam tara wahai Muhammad, tidakkah engkau melihat, tidakkah engkau memperhatikan? Ya, langsung Allah bicara kepada Nabi, menceritakan langsung kepada Nabi. Ya, Allah tidak menceritakannya kepada Quraisy, tapi menceritakannya kepada Nabi. Allah tidak mengatakan, wahai Quraisy, tidakkah kalian melihat? Tidak itu. Allah menceritakan langsung kepada Nabi. Yani Allah memberitakan langsung kepada Nabi. Ini menunjukkan apa ini? Berarti menunjukkan kekhususan dari Allah untuk Nabi kita Muhammad SAW. Menunjukkan kekhususan. Ya. Allah ingin mengkhususkan kisah ini, ya. Allah ingin mengkhususkan informasi ini kepada siapa? Kepada yang lain dapatnya dari turun-temurun, kisah leluhur, tapi Allah mengkhususkan Nabi memberitakan kisah ini secara langsung. Ini pengkhususan buat Nabi. Ya, alam tara, tidakkah kau melihat wahai Muhammad? Ini khusus disampaikan langsung dari Allah untuk Nabi. Kekhususan untuk Nabi. Bisa juga kita ambil pelajaran, ini sebuah kemuliaan untuk Nabi. Ya, bahwa Allah mengabarkannya langsung. Tidak sekedar dari lisan manusia di atas bumi, tapi turun dari langit sebagai wahyu, berita dari Allah Azza wa Jalla. Tentu ini membuat nambah yakin Rasulullah tentang kisah itu.
Benar nggak? Hmm? Benar nggak? Dengan turunnya ayat ini menambah keyakinan Rasul terhadap apa? Coba. Terhadap hmm? Dengan turunnya ayat ini memberitakan kepada Rasul, ini menambah keyakinan Rasul tentang kebenaran kisah itu, tentang kekuasaan Allah pada kisah itu. Semakin yakin sebab langsung turun kepada Rasulullah SAW. Nah, itu hikmah dari ayat ini ditujukan untuk Rasul. Alam tara. Hikmah dari pertanyaan ini, perhatikan Muhammad, engkau perhatikan. Ya, hikmahnya Allah langsung berbicara kepada Nabi, hikmahnya Allah memuliakan Nabi, mengkhususkan Nabi, ingin menambah keyakinan kepada Nabi pertama sebelum kepada yang lain bahwa Allah berkuasa atas segala hal. Allah sangat berkuasa. Baik. Alam tara adalah kekhususan menunjukkan kemuliaan Nabi dan juga penekanan keyakinan pada hati Nabi tentang kekuasaan Allah yang terjadi kepada pasukan gajah. Sekarang ada kata kaifa. Kaifa. Apa arti kaifa? Bagaimana? Bagaimana? Baik. Kaifa tak itu bagaimana? Kalau Anda tanya Ustadz Asid, bagaimana cara bagaimana cara menulis tulisan Arab? Berarti Ustadz Asid akan menjelaskan cara menulis tulisan Arab dari kanan, itu kan hurufnya hijaiyah, bisa sambung, bisa bisa berdiri sendiri. Menjelaskan, ya. Pertanyaan anak di sini. Ini pertanyaan kaifa, bagaimana? Ini apakah pertanyaan yang tujuannya Nabi disuruh menjelaskan? Hai Muhammad, perhatikan. Bagaimana? Bagaimananya di sini Nabi disuruh menjelaskan atau Nabi disuruh memperhatikan? Yang mana? Memperhatikan. Ya. Jadi kaifanya di sini, bagaimana di sini bukan Nabi menjelaskan caranya begini, 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 bukan. Tapi di sini tujuan kaifa adalah untuk memperhatikan. Lihat, perhatikan Muhammad bagaimana. Perhatikan bagaimana. Tujuannya adalah untuk diperhatikan. Ya, kalau kita memperhatikan sesuatu, kita ambil apa? Kita perhatikan, kita telaah untuk diambil apanya? Hah? Diambil apanya? Diambil pelajaran. Jadi kaifa di sini, bagaimana di sini? Maksudnya perhatikan dan ambil pelajaran. Maksudnya itu. Alam tara. Wahai Muhammad, perhatikan. Tidakkah kamu melihat? Perhatikanlah bagaimana, bagaimana, yakni ambil pelajaran dari bagaimana cara Allah menghancurkan. Ambil pelajaran, perhatikan dan ambil pelajaran dari cara Allah menghancurkan Ashabul Fil. Ambil pelajaran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ya, ambil ibrah, ambil pelajaran. Kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi tujuan dari kaifa di sini untuk diambil pelajaran. Coba, Anda tanya sama antum. Kira-kira aja nih jawabannya kira-kira. Orang Mekah itu, sebelum kira-kira gini, pertanyaannya saya ulang. Orang Mekah itu, Quraisy, hafal nggak cerita Ashabul Fil? Hafal, terus familiar, bisa menceritakan lagi saking hafalnya gitu. Bisa mereka menghafal banget nggak? Ya di luar kepala nggak? Hah? Sangat. Ana juga tanya antum. Betul, sangat. Ana tanya antum. Kisah Nabi Musa. Antum di luar kepala nggak? Nabi Musa belah laut. Di luar kepala nggak? Antum dan anak-anak kita. Di luar kepala nggak?
Hah? Nabi Musa membelah laut. Sangat, sangat. Terus Nabi Ibrahim dibakar. Di luar kepala nggak? Kebayang nggak? Pernah lihat nggak? Nggak pernah, tapi kan kebayang. Di benak kita ada. Hafal banget, bisa kita ceritain. Sama dengan kejadian Abraha ini, Phil. Kita bisa ceritain. Tapi masalahnya, pertanyaan berikutnya. Berapa banyak dari kita yang ngambil pelajaran, mengambil hikmah dan pelajaran dari kejadian Musa membelah laut? Berapa banyak guru yang menjelaskan pelajaran penting dari kejadian itu? Berapa banyak guru yang menjelaskan kejadian penting dari proses dibakarnya Ibrahim alaihissalam? Nah, sedikit. Begitulah hampir sama dengan kejadian Ashabul Fil ini. Jadi di tengah-tengah Quraisy, cerita ini tuh umum. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka mengambil pelajaran? Itu pertanyaannya. Apakah mereka berpikir dengan kejadian itu? Jawabannya mereka tidak ambil pelajaran. Dan ini yang terjadi kepada kita ketika kita membaca kisah-kisah Nabi. Kita hanya menceritakannya kepada anak-anak kita seakan dia sebuah dongeng belaka. Ini musibah ini. Ini persis sekali kita menceritakan kisah tentang eh, Isra Mi'raj, naik ke atas. Itu kan jadi kayak cerita saja jadinya. Jadi kayak sebuah apa namanya? Cerita kayak drama, kayak dongeng. Kenapa? Yang salah bukan ceritanya. Yang salah apanya? Siapa yang salah? Sehingga cerita itu kok jadi seperti hanya cerita. Hmm? Siapa yang salah? Sehingga cerita Isra Mi'raj sepertinya biasa saja cerita itu. Terus Nabi Musa, terus tongkat jadi ular. Kok seperti biasa saja. Terus Nabi Ibrahim dibakar. Seperti biasa saja. Kayak ya. Ashabul Kahf tidur 309 tahun. Nggak berubah mukanya, nggak berubah tulangnya, nggak berubah kulitnya, nggak berubah kukunya. Tidur. Ini jadi seolah-olah biasa. Dan itu berkali-kali kita lihat cerita di Quran kayak biasa gitu. Berarti yang salah siapa? Kitanya. Makanya ayat ini turun, ya. Ayat ini turun dengan kata kaifa, tujuannya adalah untuk mengingatkan mereka agar kisah ini jangan sekedar kisah ya kita yang tidak bisa membaca betul. Ya, jadi ayat ini turun kata alam taro kaifa. Bagaimana ini kata kaifa ini ya menekankan supaya cerita yang sudah menyebar itu jangan hanya menjadi jangan hanya menjadi hai Quraisy, wahai Muhammad, Muhammad dulu pertama Nabi Muhammad dulu karena beliau akan menyampaikan pesan, maka beliau dulu wahai Muhammad dikhususkan. Tapi secara tidak langsung ayat ini ketika turun ke Nabi, memang ini ke Nabi sebagai pengkhususan, wahyu langsung. Cerita langsung dari Allah. Tapi ketika dibacakan kepada Quraisy, ya, ketika dibacakan pada Quraisy, maka kata kaifa tadi, ya, ini menjadi sindiran bagi mereka bahwa bahwa cerita ini jangan hanya menjadi apa? Cerita ini, kisah ini jangan hanya menjadi menjadi kisah-kisah belaka. Tapi ambil makna dan pesan yang dikandungnya. Ini tujuan dari salah satu tujuan eh, kata kaifa di sini. Jadi pikirin, perhatikan bagaimana prosesnya. Bagaimana Allah membiarkan mereka datang dengan menempuh jarak 1.000 kilometer berhari-hari tidak Allah halangi. Lihat bagaimana Allah membiarkan mereka semena-mena di tengah jalan. Lihat bagaimana Allah memberhentikan mereka di satu tempat
Sebab gajahnya tidak mau jalan ke depan. Itu maksudnya. Lihat bagaimana seekor gajah tidak mau maju ke Ka'bah. Dia hanya mau ke kanan, ke kiri, dan ke belakang. Lihat bagaimana. Lihat bagaimana eh, kalian, wahai Quraisy, kalian berserah diri, tidak mampu sedikit pun melakukan perlawanan. Ini, lihat pelajarannya. Lihat bagaimana Allah mengirim burung yang tiba-tiba datang dari sisi yang tidak pernah disangka-sangka. Lihat bagaimana setiap ekor burung itu membawa tiga batu. Tiga batu. Dan semua rata tiga batu. Bayangkan, lihat bagaimana, rasakan bagaimana burung itu bisa membawa tiga batu secara bersamaan. Semuanya. Tidak ada yang tidak bawa. Lihat bagaimana burung itu melempar dari jarak yang tinggi dengan lemparan yang tepat bagaikan orang menembak dengan sniper. Bayangkan itu. Itu yang Allah inginkan dari kata kaifa ini. Kaifa fa'ala rabbuk. Ya, kaifa fa'ala. Lanjutkan. Kaifa fa'ala rabbuka. Bagaimana Allah memperlakukan itu. Jadi kata kaifa fa'ala rabbuka, wahai Muhammad, perhatikan bagaimana. Jadi perhatikan bagaimana, yakni ambil pelajaran dari setiap kejadian demi kejadian. Nanti kita ambil pelajaran dari setiap kejadian sampai terakhir faja'alahum ka'asfim ma'kul. Semua ini harus diperhatikan. Jadi pelajaran dari kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Allah memperlakukan mereka, ya, bagaimana Tuhan memperlakukan mereka, agar pelajaran dari ayat ini ambil pelajaran. Tadaburnya atau hikmahnya adalah ambil pelajaran dari kisah Ashabul Fil. Allah ingin kita mengambil hikmah demi hikmah, kekuasaan Allah demi kekuasaan Allah dari kejadian itu. Nah, itu yang maksud dari kaifa fa'ala rabbuka. Nah, sekarang di sini ada rabbuka. Rabbuka. Penting ini, rabbuka. Tuhan. Ya, coba Ana coba sama-sama kita analisa lagi. Rabbuka. Tuhanmu. Bagaimana Tuhanmu Allah melakukan terhadap Ashabul Fil. Baik. Mereka, orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy, Allah, baik, orang-orang Quraisy, mereka tahu nggak siapa yang mengirim burung tersebut, yang menyelamatkan Ka'bah tersebut? Mereka tahu nggak? Mereka tahu nggak? Hah? Mereka tahu? Mereka mereka tahu nggak? Mereka tahu. Mereka tahu. Mereka tahu. Siapa itu? Kan sudah diceritakan, kata Abu Thalib, rumah ini ada pemiliknya. Saya pemilik unta. Rumah ini ada pemiliknya. Mereka tahu Allah. Mereka tahu. Dan semua sepakat. Benar nggak? Semua sepakat bahwa yang menyelamatkan Ka'bah itu siapa? Allah. Semua sepakat. Semua Quraisy sepakat. Tidak satupun yang mengingkari itu. Anda tanya, ada nggak? Pernah nggak dengar cerita bahwa Quraisy mengaku, ya, enggak kok, yang menyelamatkan Ka'bah itu Tuhan Uzza. Pernah nggak antum dengar mereka mengatakan Uzza atau Manat? Tidak, tidak. Mereka tidak pernah mengatakan itu sedikit pun. Semua sepakat yang mengirim burung yang dikenal di sini dengan nanti ababil, sekelompok-kelompok burung ini, dan melemparkan batu yang sangat ajaib itu, yang sangat memusnahkan itu. Mereka semua sepakat tahu itu Allah. Itu Allah. Siapa Allah itu bagi mereka? Allah itu adalah pemilik Ka'bah bagi mereka. Ya kan? Tuhan yang memiliki Ka'bah. Mereka kenal Allah sebenarnya itu. Jadi mereka mengakui kejadian itu Allah yang menyelamati. Mereka mengakui itu. Kenal Allah di situ. Nah, kemudian di ayat ini, Rabbuka, ya, Tuhanmu Muhammad. Berarti harusnya mereka, orang Quraisy, ya, ketika mendengar ayat ini, alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Di ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang menyelamatkan Ka'bah itu Tuhannya siapa?
Tuhannya siapa? Tuhannya siapa? Di ayat ini, Rabbuka. Tuhannya siapa? Di ayat ini, ya di ayat ini Allah menjelaskan Rabbuka, Ka siapakah? Kanya siapa? Muhammad. Kanya dulu nih. Kanya siapa? Muhammad. Jadi ayat ini ketika Allah mengatakan, Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad? Khusus untuk Muhammad. Kaifa fa'ala Rabbuka? Bagaimana Tuhanmu Muhammad? Tuhanmu Muhammad. Tuhan Muhammad, yakni Allah. Ya, jadi gini, bahasa gampangnya begini. Ketika ayat ini sampai ke Quraisy, ya, ketika ayat ini terdengar Quraisy, alam tara kaifa fa'ala rabbuk? Tahukah engkau Muhammad apa yang dilakukan Tuhanmu kepada pasukan gajah? Apa yang dilakukan Tuhanmu kepada pasukan gajah? Berarti di benak mereka ketika mendengar kata Tuhanmu terhadap pasukan gajah, berarti mereka langsung paham harusnya bahwa yang menyelamatkan Ka'bah itu Tuhannya siapa? Hah? Yang menyelamatkan Ka'bah Tuhannya siapa? Hmm? Paham ya? Tuhannya Muhammad. Karena Allah mengatakan Tuhanmu wahai Muhammad. Kenapa tidak Tuhan Quraisy? Kenapa tidak Tuhan Quraisy? Karena Quraisy menyembah berhala. Ya. Jadi ini Tuhannya Muhammad. Berarti begini. Berarti mereka harusnya faham. Oh, berarti yang menyelamatkan Ka'bah dulu, yang kita akui bersama yaitu Allah, itulah Tuhannya Muhammad yang sekarang kita disuruh nyembah itu. Harusnya kan mereka mikir, ya patung nggak bisa menyelamatkan. Harusnya mereka mikir, ya nggak? Oh, berarti yang menyelamatkan Ka'bah dulu adalah Tuhannya Muhammad, adalah Tuhan yang sekarang kita disuruh oleh Muhammad menyembahnya. Harusnya kan begitu, ya nggak? Harusnya mereka berpikir, Rabbuka, Tuhanmu, wahai Muhammad. Ya, pelajaran dari kata Rabbuka ini penting sekali. Tuhanmu. Artinya apa? Artinya Allah ingin menekankan, ya, mereka yang menolak Muhammad, Allah ingin menekankan Muhammad itu, Tuhannya Muhammad adalah yang menyelamatkan Ka'bah kalian. Ya enggak? Tuhannya Muhammad adalah yang menyelamatkan kalian dulu. Tuhannya Muhammad, Rabbuka, Tuhanmu wahai Muhammad, ini Allah adalah yang dulu menyelamatkan kalian dari Abraha. Tuhannya Muhammad adalah yang menyelamatkan Ka'bah. Kan begitu? Rabbuka ini juga menjadi sebuah apa ya? Akhirnya menjadi sebuah penghormatan buat Nabi. Rabbuka, Tuhanmu. Ya, wahai Muhammad. Sehingga Quraisy harusnya berpikir, oh, berarti yang menyelamatkan Ka'bah itu, yang mematikan pasukan Gaza itu Tuhannya Muhammad, dan Muhammad sekarang mengajak kita kepada Tuhannya. Harusnya Quraisy langsung apa? Kalau mereka hatinya terbuka mendengar ayat ini, harusnya mereka langsung, hah? Langsung paham. Terus setelah paham, harusnya beriman. Harusnya beriman. Nah, harusnya beriman. Karena Allah mengatakan Rabbuka, Tuhan. Harusnya beriman. Ini Tuhannya Muhammad. Ya. Dan dengan Allah mengatakan Rabbuka, Tuhanmu Muhammad, ini juga bisa menjadi pelajaran bahwa dulu Tuhanmu menjaga rumahnya. Sekarang Tuhanmu Muhammad juga akan menjaga apanya, ayo. Muhammad siapanya Nabi? Muhammad siapanya Allah? Dulu Tuhanmu Muhammad menjaga rumahnya Ka'bah. Maka sekarang Tuhanmu juga akan menjaga kekasihnya, akan menjagamu, menjaga utusannya, menjagamu. Terus menjaga apa lagi? Yang diturunkan dari langit kepada Nabi Muhammad, menjaga nabinya Muhammad, menjaga Al-Qur'annya, risalahnya, menjaga agamanya. Ini harusnya jadi bahan pikiran untuk Quraisy. Bahan pikiran bahwa rumahnya telah dijaga oleh Allah. Sekarang Rabbuka, Tuhanmu Muhammad yang menjaga rumahnya akan menjagamu sebagai utusannya. Akan menjagamu agama yang diutusnya kepadamu. Nah, Al-Qur'annya akan dijaga oleh Allah. Nah, jadi berita ini juga sebagai ancaman untuk Quraisy. Ya enggak? Di waktu yang sama ketika Quraisy mendengar ini,
Mereka jangan macam-macam harusnya kepada Nabi. Nabi itu adalah diutus langsung oleh Tuhan yang dulu menyelamatkan Ka'bah. Kamu jangan macam-macam. Kalau dulu Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, Allah hancurkan, maka kamu kalau kamu mau melawan Rasul, maka kamu akan, ayo, kan hampir sama. Kalau kamu melawan utusan Allah, maka sama saja kamu seperti pasukan, hmm? Sama aja kamu seperti pasukan, pasukan apa? Pasukan gajah. Sama kamu kalau kamu melawan. Karena ini kata Allah Rabbuka Tuhanmu Muhammad yang menyelamatkan itu Tuhanmu. Ya Allah dan itu makanya ini sangat sangat kemuliaan buat Nabi dikhususkan ya dikhususkan Allah ingin menjelaskan hati-hati kalian semua ya ini Tuhannya Muhammad saya yang sedang saya utus adalah Muhammad gitu. Jadi ini sebagai pembelaan untuk Nabi, kemuliaan untuk Nabi dengan kata Rob bukan. Gitu ya Tuhanmu wahai Muhammad. Sehingga mereka dari kata Tuhanmu wahai Muhammad, mereka harusnya langsung paham bahwa yang menyelamatkan Ka'bah itu adalah Tuhannya Muhammad, Tuhan mereka. Baik, Allahu alam. Bi ashabil fil. Terakhir dari Ashabil Fil, Ashabil Fil adalah pasukan gajah, ya pasukan gajah. Ini kenapa disebut pasukan gajah? Kenapa gajah? Kenapa nggak Abraha? Ya jawabannya karena saat itu dikenal dengan eh, tahun gajah. Ada istilah apa? Nabi lahir pada tahun apa? Tahun gajah. Jadi istilah gajah lebih dekat dengan mereka daripada istilah Abraha. Maka Allah menggunakan kata Ashabul Fil, pasukan gajah. Baik, kaum muslimin rahmati Allah. Mohon maaf kalau panjangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak pelajaran dari setiap kata di ayat ini. Silakan didiskusikan dengan tutor masing-masing. Rasakan kekuasaan Allah. Rasakan kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad. Rasakan bagaimana Nabi Muhammad bahagianya mendapat berita ini langsung dari Allah. Rasakan bagaimana Quraisy ketika mendengar ayat ini, ayat satu ini, harusnya mereka langsung berpikir, oh, rasakan semua itu dalam diskusi antum dengan para tutor. Barakallahu fikum. Wallahu alam. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz yang telah menjelaskan tadabbur surat Al-Fil ayat pertama tadi ya. Insya Allah tadabbur ayat pertama ini surat Al-Fil sungguh luar biasa ya. Setiap kata memiliki makna yang dalam dan penuh hikmah. Allah memulai dengan alam tara, dengan sebuah pertanyaan, namun bukan untuk dijawab oleh Nabi, tapi di mana Allah ingin meyakinkan gitu, meyakinkan bahwa berita ini benar dan pasti. Nah, Masya Allah. Dan juga Nabi juga sebelumnya mendengar cerita ini secara turun-temurun ya dari masyarakat. Namun melalui ayat ini Allah menurunkan wahyu langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Luar biasa betapa bahagianya Nabi Muhammad ya mendapatkan wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum Ustaz, jazakumullahu khairan. Selanjutnya kita masuk kepada sesi berikutnya yaitu sesi breakout room. Para peserta yang dirahmati Allah taala, di sini sudah dibagi ya beberapa kelompok sesuai dengan tutorannya masing-masing. Maka dari itu waktu sekarang di mana interaksi secara langsung dengan tutor masing-masing, silakan dipahami, diambil hikmah dan pelajarannya bersama tutor dalam breakout room. Silakan para hadirin. Insya Allah nanti kita akan bertemu kembali setelah sesi breakout room ini selesai. Barakallahu fikum. Tafadhal silakan masuk ke breakout room masing-masing.
Alhamdulillah. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan tutor kita masing-masing di dalam Diktat Room tadi ya. Kita sudah berdiskusi bersama-sama. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita berada di penghujung acara. Tapi sebelum kita menutup acara ini, majelis kita yang mulia ini, kita menyimak terlebih dahulu kalimat penutup dari Ustadz kita, Ustadz Rahmat Hidayat Lubis. Pada Ustadz untuk menyampaikan kalimat penutup, kami persilahkan Ustadz. Tafadhal Ustadz. Jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz Asid. Baik, kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah berfirman, "Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, kaifa fa'ala, bagaimana kaifa fa'ala rabbuka, bagaimana Tuhanmu Allah menghancurkan bi ashabil fil, menghancurkan pasukan gajah. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, bagaimana Allah memperlakukan atau menghukum atau menghancurkan pasukan gajah. Baik, tadi kita sudah bahas bahwa eh, Allah di ayat ini, di surat Al-Fil ini, berbicaranya untuk Nabi. Alam tara, untuk Nabi. Dan juga fa'ala rabbuka, rabbuka. Tidakkah engkau melihat apa yang Tuhanmu, apa yang Tuhanmu lakukan terhadap pasukan gajah. Jadi di sini Allah langsung mengabarkan kepada Nabi SAW tentang kejadian itu. Ya, Eh, pesan penting eh, dari ayat ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan Nabi Muhammad SAW. Allah ingin muliakan Nabi Muhammad SAW secara khusus dengan menisbatkan pertanyaan ini khusus kepada Nabi, alam tara, dan dengan Allah mengatakan Rabbuka, Tuhanmu Allah, saya Tuhanmu Muhammad yang membela Ka'bah, saya Tuhanmu. Jadi Allah ingin memuliakan Nabi, mengkhususkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin pertama, bahwa kita kaum muslimin antum muliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Allah memuliakan Nabi, Allah mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang perlu difahami dari ayat ini adalah kata kaifa fa'ala, kaifa, yaitu kata kaifa fa'ala, bagaimana Allah memperlakukan mereka. Kata kaifa ini di dalamnya tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran, diambil pelajaran. Berarti selain dari ayat ini kita merasakan bagaimana Allah memuliakan Nabi, kita rasakan itu. Yang kedua, kita rasakan di ayat ini bahwa Allah ingin kita mengambil pelajaran. Bahwa Allah ingin kita ini mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Bukan sekedar cerita yang turun-temurun. Maka siapkan hati antum, ya, siapkan hati antum untuk mengambil hikmah dan pelajaran, dan yakini hikmah dan pelajaran itu. Siapkan untuk pertemuan yang akan datang insya Allah. Siapkan hati keimanan, keyakinan untuk kita mengambil pelajaran di pekan yang akan datang satu persatu insya Allah dari setiap kejadian. Naam, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Syukran jazakumullahu khairan kepada Ustaz Ahmad Hidayat Lubis yang telah menyampaikan kalimat penutupnya. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari tadabbur ayat yang pertama ini, surat Al-Fil ini. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala,
Saya selaku MC undur diri. Insyaallah kita akan bertemu lagi pekan depan. Semoga Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an asyhadu la an la ilaha ilaha illa illa anta astaghfiruka wa astaghfiruka atubu wa atubu ilaik. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.